Halo semuanya, selamat pagi adik-adik, shalom. Nah, apa kabarnya kita hari ini? Oke, kalau kakaknya ngomong apa kabar kita hari ini, adik-adik jawab luar biasa, yes, 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 oke? Oke. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah, masih seperti minggu-minggu biasanya ya adik-adik. Minggu ini kita juga masih ibadah online, ibadah sekolah minggu online di rumah kita masing-masing. Nah, walaupun demikian, itu tidak mematahkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus tetap semangat dan penuh sukacita. Oke, sebelum kita memulai acara ibadah sekolah minggu kita menyanyikan lagu dalam nama Yesus. Adik-adik bangkit berdiri semua, kita pakai gerakannya ya, oke? Yuk. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah yang terambil dari kitab pertama sampai dengan kitab ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka.
Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Allah. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah Allah Tuhan, nyatakan masa Tuhan. Berjalanku bersama Tuhan, berjalanku bersama Tuhan. Sebab Tuhan telah janjikan jangan selalu sertaku. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah Allah Tuhan, nyatakan masa Tuhan. Yes! Mari kita meminta pengampunan dosa, kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita nyanyi lagi ya lagu pujian dari buku ND anak sekolah minggu yang nomor 22. Ayo ya, yang judulnya Kami Anak Sekolah Minggu, lagu marsnya sekolah minggu HKBP. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Mari. Anak-anak sekolah minggu, saatnya kita sekarang mengucapkan ayat bulanan. Ayat bulanan untuk bulan Mei 2020. Sekarang itu sudah minggu ke-3. Ayo, anak-anak horong 1, horong 2, horong 3 itu sudah bisa kan mengucapkannya, menghafalnya semua? Sekarang kita mengucapkannya bersama-sama ya. Inang hitung ya. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Bunyinya, beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka,
Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Salam. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Nah anak-anak, kita lanjut kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 25. Mari kita bersukaria. Kita bersama-sama ya, bersemangat ya anak-anak ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Ayo anak-anak, yang keras suaranya ya. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita mau mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagi dari lagu sekolah minggu yang sudah biasa kita nyanyikan. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Makin kata tubuhnya. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari Salam Horas, selamat hari Minggu. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, kuduskan kami, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membacanya dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 13. Injil Lukas, pasalnya yang ke-11, ayat 9 sampai dengan 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya, pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, setiap orang tua pasti memikirkan dan mengusahakan yang terbaik untuk anaknya, agar anaknya bertumbuh dengan baik. Orang tuanya menyediakan makanan yang seimbang dan sehat, agar anaknya pintar. Orang tua mengajari dan mendukung, mendidik anaknya, agar anaknya berhasil. Orang tuanya memberikan semangat, menasihati, dan selalu mendoakannya. Apapun yang dilakukan orang tua demi kebahagiaan dan kebaikan anak-anaknya. Saudara yang terkasih, anak-anak sekolah minggu, bahkan orang tua mau mengorbankan hidupnya, waktunya, tenaganya, dan apa yang dimilikinya demi anaknya. Itu sebabnya Yesus berkata, Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Kalau bapak seperti itu adalah bapak yang jahat, tetapi bapak kita tidak seperti itu. Karena bapak kita memikirkan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Anak-anak sekolah minggu, jika orang tua yang baik kepada anaknya, memberikan yang terbaik bagi anaknya, terlebih lagi Allah terhadap kita, terlebih lagi Tuhan kepada kita, Ia memberikan makanan, minuman agar kita bisa hidup. Ia memberikan udara agar kita bisa bernafas. Ia memberi kesehatan agar kita bersukacita. Ia menyembuhkan penyakit kita agar kita menikmati hidup ini. Ia memberi jalan keluar ketika kita merasa putus asa. Ia memberikan keselamatan ketika kita diperbudak oleh dosa. Ia memberikan nyawanya supaya kita beroleh hidup yang kekal. Bahkan harta yang paling berharga adalah Ia mencurahkan kepada kita Roh Kudus. Allah memberikan Roh-Nya ke dalam hati kita supaya kita tetap berada dalam naungan kasih-Nya. Melalui Roh-Nya
Allah senantiasa hadir dalam hidup kita untuk menghibur, mengajar, dan membimbing kita supaya kita hidup di dalam jalan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, namun harus kita sadari bahwa meskipun Allah Maha Pemurah dan Maha Baik, Ia tetap mengharapkan respon atau tanggapan kita atas kebaikannya. Allah ingin supaya kita memiliki hasrat dan keinginan yang kuat untuk memohon apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Tuhan ingin kita lebih bersungguh-sungguh memohon apa yang kita perlukan kepadanya. Orang yang memiliki kesungguhan yang kuat, tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Jika kita memiliki hasrat yang kuat akan sebuah cita-cita, maka Tuhan akan menilai kesungguhan kita tersebut. Kesungguhan ini tidak sama dengan memaksa atau merengek meminta kepada Tuhan. Kesungguhan dalam meminta, mencari, dan mengetok, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang optimis, semangat, penuh harapan. Soal hasil atau jawabannya, kita menunggu apa yang Tuhan berikan. Yang pasti, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Karena itu kita sering mengatakan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu, Tuhan. Yang pasti, Tuhan berjanji, kalau kita meminta, kalau kita mencari, kalau kita mengetok, maka Tuhan akan memberikan dan mengabulkan doa kita. Anak-anak sekolah minggu, ketika kita memohon sesuatu kepada Tuhan, maka kita memintanya dalam doa. Doa bukanlah sarana mengatur atau memaksa Tuhan untuk menjawab keinginan kita. Doa adalah sarana berserah diri supaya Tuhan yang mengatur hidup kita. Jika kamu hendak meminta sesuatu kepada Tuhan, serukanlah dengan sungguh-sungguh dan ingatlah bahwa Bapakmu, Tuhan kita, mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Matius 6 ayat 8. Nantikanlah jawaban Tuhan dengan optimis dan harapan. Selamat Minggu Rogate. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajarkan kami agar tekun berdoa, meminta, mencari, dan mengetuk. Kami percaya Tuhan pasti mendengarkan doa kami, dan Tuhan memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Berkati kami anak-anak-Mu, berkati orang tua kami, berkati seluruh keluarga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik, gimana kabarnya? Sehat kan? Yuk kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku,
Terima kasih. Salam anak-anak sekolah minggu. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas. Salam.